That's under investigation right now. We'll make a determination. And until such time as we find out what South Africa is doing. Belum genap 1 bulan menjabat sebagai Presiden Amerika, sudah banyak gebrakan mengejutkan yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Trump yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat periode 2017 hingga 2023 dikenal sebagai sosok yang memang sering melakukan langkah-langkah tak terduga. Sejak dulu, ia selalu memiliki beragam aturan kontroversial yang berkaitan dengan tarif, reformasi pajak, kebijakan imigrasi, kebijakan luar negeri, dan yang lainnya. Kini memasuki periode Trump 2, terdapat beberapa kebijakan yang membuat heran publik. Tidak tanggung-tanggung, tepat di hari pelantikannya, Trump menyatakan darurat energi nasional. Trump juga mendatangani sejumlah eksekutif order yang menekankan pada kebijakan energi yang mendukung sektor minyak, gas, dan batu bara. Salah satu keputusan besar yang Trump lakukan adalah membatalkan kebijakan iklim dari pemerintahan Obama seperti Paris Agreement yang mana bertujuan mengurangi emisi karbon global. Selain itu, baru-baru ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga sudah kembali menegaskan komitmennya untuk menjadikan Amerika sebagai pusat utama cryptocurrency dan kecerdasan buatan AI global. Berdasarkan pidato terbarunya di World Economic Forum pada Kamis lalu 23 Januari 2025, Trump menyampaikan niatnya untuk menciptakan lingkungan yang ramah regulasi bagi industri kripto. Dan tanpa menunggu lama, sehari kemudian langkah nyata Trump langsung terlihat. Ia mendatangani perintah eksekutif untuk membentuk kelompok kerja kripto. Selain kebijakan-kebijakan tersebut, akhir-akhir ini Trump juga mulai bergerak untuk ikut campur ke dalam permasalahan-permasalahan negara lain. Tak hanya negara-negara kawasan Timur Tengah seperti Mesir, tapi juga mencoba masuk ke negara di benua Afrika, yaitu Afrika Selatan. Apa yang sebenarnya Trump inginkan dari kedua negara tersebut? Beberapa waktu lalu setelah gencatan senjata antara Israel dan Palestina resmi diberlakukan, Trump sudah menyiapkan rencana yang seketika saja mendapat tentangan dari pihak-pihak terkait. Ia ingin merelokasi warga Gaza ke beberapa negara, salah satunya ke Mesir. Rencana itu pun langsung ditolak oleh Mesir, namun Trump tidak kehabisan cara. Baru-baru ini, Amerika Serikat dilaporkan telah menggunakan persoalan mengenai krisis keamanan air di Mesir sebagai salah satu pengaruh untuk memberi tekanan kepada Kairo agar bersedia menerima rencana relokasi paksa warga Palestina di Gaza. Pada Rabu lalu, dikabarkan ada seorang pejabat senior pemerintahan Trump yang mengadakan pertemuan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, dan Kepala Intelijen Umum Hassan Rasad. Utusan Amerika Serikat tersebut kemudian menyampaikan bahwa keterlibatan Amerika Serikat dalam menyelesaikan krisis bendungan Grand Renaissance Ethiopia dapat bergantung pada kerjasama Mesir dalam merelokasi penduduk Gaza ke Mesir dan Yordania. Namun walaupun mendapat tekanan yang cukup besar, pejabat Mesir dengan tegas menolak usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin agar Gaza dibersihkan dengan cara memindahkan sisa populasi sebelum perang yang berjumlah lebih dari 1 juta jiwa ke sejumlah negara, termasuk Mesir. Terkait bendungan tersebut, Ethiopia dan Mesir telah melakukan perundingan bertahun-tahun lamanya. Konflik ini sudah dimulai sejak 2011 silam, tapi tak kunjung menemui hasil. Kemudian Amerika Serikat pada tahun 2019 saat Trump menjadi Presiden Amerika untuk pertama kalinya, pihaknya mendesak agar kedua negara segera mencapai kesepakatan. Tindakan Amerika Serikat dalam melibatkan diri ke dalam konflik-konflik negara lain memang sudah berlangsung sejak dahulu. Hal ini berkaitan dengan keinginan Amerika Serikat untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar di kawasan Timur Tengah. Sebab di sanalah sumber cadangan minyak, gas, dan jalur strategis seperti terusan Suez berada. Kembali dengan kabar yang mengejutkan lainnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia akan memotong semua bantuan keuangan yang selama ini dikirim ke Afrika Selatan. Hal ini berkaitan dengan tuduhan bahwa Afrika Selatan menyita tanah dan memperlakukan kelompok masyarakat tertentu dengan sangat buruk. Dilaporkan pada Januari lalu, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, telah mengesahkan sebuah undang-undang yang memungkinkan penyitaan tanah tanpa kompensasi dalam keadaan tertentu. Di Afrika Selatan, soal kepemilikan tanah memang sudah menjadi isu yang cukup kontroversial dan pelik. Sebagian besar lahan pertanian di negara tersebut masih menjadi milik orang kulit putih. Bahkan setelah 30 tahun berakhirnya sistem apartheid yang rasialis di Afrika Selatan itu. Pada 2 Februari, di platform media sosial Truth Social, Trump menyatakan bahwa ia akan menghentikan semua pendanaan ke Afrika Selatan sampai pendidikan penuh terhadap situasi tersebut selesai. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Ronald Lamola, menanggapi di X bahwa pihaknya berharap para penasihat Trump akan menggunakan masa investigasi itu untuk memperdalam pemahaman mereka tentang kebijakan-kebijakan Afrika Selatan sebagai sebuah negara demokrasi konstitusional.
Melihat data dari pemerintah Amerika Serikat, pada tahun 2023, negara itu telah mengalokasikan bantuan sekitar 440 juta dolar ke Afrika Selatan. Pemerintah Afrika Selatan kemudian menjelaskan bahwa undang-undang baru itu tidak mengizinkan perampasan tanah yang sewenang-wenang karena sebelumnya harus lebih dahulu mencapai kesepakatan dengan si pemilik. Vincent Mokwenye, juru bicara Presiden Afrika Selatan, juga sempat menyampaikan bahwa negara tidak boleh mengambil alih suatu properti secara sewenang-wenang jika bukan demi kepentingan umum. Jika dilihat secara menyeluruh, sebagai salah satu dari 5 negara pendiri BRICS, Afrika Selatan tidak akan serta-merta menuruti Trump dalam hal pengelolaan pertanahan di negaranya. Memang belakangan ini Trump agaknya sedikit mudah tersinggung jika dikaitkan dengan BRICS. Ia bahkan memberi ancaman kepada negara-negara BRICS akan menaikkan tarif 100% jika negara-negara anggota BRICS menggunakan mata uang non-dolar untuk transaksi perdagangan. Hubungan antara Amerika Serikat dan Afrika Selatan sebenarnya tidak begitu buruk. Pada tahun 2000 silam, Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika (AGOI) disahkan menjadi di bawah Presiden Bill Clinton dan menjadi titik awal peningkatan perdagangan dan investasi dalam agenda kebijakan Amerika Serikat Afrika. Selama 24 tahun, konsensus ini bertahan dan menghasilkan banyak inisiatif penting seperti Rencana Darurat Presiden untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR) dari pemerintahan George W. Bush. Kemudian adanya pengesahan Undang-Undang BIRD oleh Presiden Donald Trump yang menciptakan US International Development Finance Corporation (DFC). Konsensus ini pun diketahui telah mendukung sekitar 8 miliar dolar dalam bantuan pembangunan di bawah kelola di Afrika oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) antara tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2022. Namun yang menjadi pertanyaan saat ini adalah akankah konsensus ini akan tetap terjaga di tahun 2025 dan seterusnya. Selain itu, terdapat fakta bahwa selama ini Afrika Selatan cukup vokal dalam menyampaikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Negara itu bahkan tak segan mendesak penghukuman terhadap genosida yang dilakukan oleh Israel, yang mana merupakan sekutu dekat Amerika Serikat di hadapan Mahkamah Internasional atau ICJ. Apakah untuk alasan-alasan itu, Amerika Serikat kini kian memojokkan Afrika Selatan? That's under investigation right now. We'll make a determination. And until such time as we find out what South Africa is doing. Dari Afrika Selatan, beralih ke Djibouti yang terletak di Afrika Timur, atau tepatnya di Teluk Aden, pintu masuk Laut Tengah. Di sini, para penghuninya berasal dari berbagai kelompok etnis. Pada abad ke-7, wilayah ini dibawa kendali Kesultanan Adal yang berbasis di Somalia. Berabad-abad lamanya, Djibouti menjelma menjadi pusat perdagangan yang penting di wilayah tersebut. Dengan lokasinya yang berada di tanduk Afrika, Djibouti kemudian berkembang menjadi salah satu tempat penting di dalam geopolitik dunia, terutama karena memiliki peran sebagai pangkalan militer untuk negara-negara asing. Lokasi Djibouti ini bisa dikatakan sangat strategis untuk pangkalan militer karena lokasinya cukup unik, berada persimpangan antara Laut Merah dan Teluk Aden, dan di tengah 3 benua. Beberapa negara yang memiliki pangkalan militer di sana adalah Prancis, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Salah satu tujuan Amerika Serikat mendirikan pangkalan militer di sini adalah demi melindungi kepentingan mereka di Laut Merah yang sering terganggu akibat adanya pengawasan penuh dari kelompok Houthi. Mungkin selain Afrika Selatan, Djibouti juga akan dijadikan salah satu wilayah yang ingin dikuasai oleh Amerika Serikat. Dengan dalih ingin memberantas terduga kelompok ISIS, Amerika Serikat atas koordinasinya dengan pemerintah Somalia melancarkan serangan ke salah satu wilayah Somalia yang diperkirakan terdapat orang-orang ISIS di dalamnya. Pentagon kemudian memberikan keterangan bahwa tak ada warga sipil yang terluka dan sebaliknya banyak anggota ISIS yang berhasil dilenyapkan. Atas apa yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat, Presiden Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, mengucapkan terima kasih dan memuji langkah berani yang dilakukan oleh Trump tersebut. Entah pujian tersebut tulus atau tidak, sebab kata-kata itu diucapkan setelah Somalia mendatangani perjanjian senilai $600.000 yang akan berlangsung selama 1 tahun dengan firma lobby BGR Group yang berpusat di Washington DC. Di tengah rasa khawatir bahwa pemerintahan Trump mungkin akan mengurangi kerjasama militernya dengan negara tersebut. Di sisi lain, pernyataan Pentagon mengenai tidak adanya korban sipil di dalam serangan tersebut menuai keraguan publik. Pasalnya pada investigasi yang dilakukan tahun 2023 oleh The Intercept menyatakan bahwa seorang pesawat nirawak pada April 2018 di Somalia telah menewaskan sedikitnya 3 dan mungkin 5 warga sipil. Di antaranya adalah Lul Dahir Mohammed yang berusia 22 tahun dan putrinya berusia 4 tahun, Mariam Silaumius. Serupa dengan Pentagon, pada saat itu AFRICOM mengumumkan bahwa tidak ada warga sipil yang tewas dalam serangan udara ini. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kebohongan publik yang dilakukan pihak-pihak terkait demi menutupi kejahatan perang yang melibatkan warga sipil.
Selain itu, fakta menarik lainnya adalah mengenai pernyataan Somaliland, sebuah negara yang memisahkan diri dari Somalia, yang hingga kini belum diakui kemerdekaannya secara internasional. Pada akhir 2024 lalu, Somaliland menawarkan kepada Amerika Serikat untuk mendirikan pangkalan militer di wilayah mereka, dan sebagai gantinya, mereka ingin mendapatkan pengakuan untuk menjadi negara yang merdeka. Melihat serangkaian permasalahan yang sedemikian kompleks ini, Amerika Serikat nyatanya terus bergerak cepat dan mencoba menyentuh kepentingan-kepentingan negara lain demi bisa mendapatkan kendali atau setidaknya akses yang menguntungkan dari negara-negara tersebut. Setelah ini, kiranya apa lagi yang akan dilakukan oleh Trump?